Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Yang terhormat Pak Sita Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Zat Padat. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Des Indana Sulfa, Diana Santi, dan Ernawati Widyastuti izin presentasikan terkait konduktivitas listrik gerakan elektron pada medan magnet. Gerakan elektron dalam medan magnet adalah fenomena fisika yang penting dan dapat dijelaskan melalui beberapa konsep dasar dalam elektromagnetis. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai hal ini. Medan magnet adalah area di sekitar magnet di mana gaya dapat dirasakan. Medan ini ditunjukkan dengan garis-garis medan yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Elektron adalah partikel subatomik yang memiliki muatan negatif. Ketika elektron bergerak, mereka menciptakan arus listrik yang pada gilirannya dapat menghasilkan metode magnet. Gerakan elektron dalam medan magnet dijelaskan dalam hukum Lorentz yang menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet adalah hasil interaksi antara kecepatan muatan dan medan magnet. Gaya ini dinyatakan dalam persamaan F sama dengan Q dalam kurung V kali B, di mana F adalah gaya yang dialami oleh elektron, Q merupakan muatan elektron, V merupakan kecepatan elektron, dan B adalah medan magnet. Jika medan magnet diarahkan sepanjang sumbu Z, maka kita dapat menuliskan medan magnet sebagai berikut. Dapat kalian lihat di layar di mana K adalah vektor satuan yang menunjukkan arah sumbu Z. Komponen kecepatan, misalkan kecepatan elektron memiliki komponen sebagai berikut. Pertama, Vx, komponen kecepatan pada arah sumbu X, saya komponen kecepatan pada sumbu Y, Vz merupakan sama dengan nol, tidak ada gerakan dalam sumbu Z. Persamaan gerakan yang pertama ada komponen gaya pada sumbu X. Dari gaya Lorentz, gaya pada komponen X adalah Vx sama dengan Q, Vy kali B. Maka berdasarkan hukum kedua Newton, persamaannya adalah M d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan Q dikali Vy kali B. Komponen gaya yang kedua ada komponen gaya pada sumbu Y. Untuk komponen Y, itu persamaannya VY sama dengan Q, Vx dikali B, sehingga persamaan menjadi M dikali D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan Q dan kurung Vx kali B. Komponen gaya pada sumbu X, Vz sama dengan nol, jadi M d kuadrat Z per dt kuadrat sama dengan nol. Persamaan gerak elektron dalam medan statis yang berada di sepanjang sumbu X dapat dilihat pada persamaan berikut. M dx kuadrat d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan Q VYB M d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan Q VXB M d kuadrat Z per dt kuadrat sama dengan nol. Persamaan ini menggambarkan bagaimana elektron bergerak dalam bidang dua dimensi akibat pengaruh medan magnet yang diarahkan sepanjang sumbu ketiga. Adapun frekuensi psikotron merujuk pada frekuensi osilasi partikel bermuatan seperti elektron yang bergerak dalam medan magnet ketika partikel ini terpengaruh oleh medan magnet. Mereka mengalami gerakan melingkar yang disebut gerakan siklotron. Frekuensi ini dapat dihitung dengan rumus V sama dengan QB per 2πm di mana F sama dengan frekuensi siklotron, Q sama dengan muatan partikel, B adalah kekuatan medan magnet, dan M adalah massa partikel. Adapun
frekuensi siklotron. Yang pertama itu ada ketergantungan pada medan magnet. Frekuensi siklotron meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan medan magnet. Ini berarti bahwa dalam medan magnet yang lebih kuat, partikel akan berosilasi lebih cepat. Kemudian pada massa partikel juga berpengaruh terhadap frekuensi. Partikel yang lebih ringan akan memiliki frekuensi osilasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan partikel yang lebih berat pada pada kondisi yang sama. Kemudian ada aplikasi frekuensi psikoton memiliki aplikasi yang penting dalam teknologi seperti akselero, akse- akselerator partikel, perangkat penyimpanan energi, dan dalam studi fenomena plasma di laboratorium maupun di alam semesta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan untuk yang kedua yaitu efek Hall. Mengukur besaran listrik sebenarnya cukup mudah. Sebagian besar dari kita sudah akrab dengan satuan-satuan listrik seperti volt, ampere, dan watt. Kita juga mungkin pernah melihat alat ukur listrik seperti meteran kumparan bergerak dalam berbagai bentuk. Namun mengukur magnetisme lebih kompleks jika ditanya mengenai cara mengukur kekuatan medan magnet atau satuan yang digunakan untuk kekuatan medan, banyak orang mungkin tidak mengetahuinya. Namun terdapat cara sederhana untuk mengukur magnetisme menggunakan perangkat yang dikenal sebagai sensor atau probe effect Hall. Alat ini memanfaatkan penemuan penting dari tahun 1879 oleh seorang fisikawan Amerika, Edwin H. Hall. Penelitian Hall ini tergolong sangat inovatif dan jauh melampaui zamannya. Bahkan dilakukan sekitar 20 tahun sebelum elektron ditemukan. Pada masa itu, tidak banyak yang memahami potensi penggunaan efek Hall, sehingga beberapa dekade kemudian, ketika material semikonduktor seperti silikon mulai lebih dipahami. Saat ini, Edwin Hall mungkin akan bangga mengetahui bahwa sensor yang dinamai sesuai dengan namanya telah digunakan dalam berbagai aplikasi yang menarik. Mari kita tinjau lebih dalam mengenai penggunaannya. Yang pertama, ada pengertian efek Hall. Listrik dan magnet bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan pada berbagai perangkat, seperti motor listrik, pengeras suara, dan headphone, yang menjadi bagian penting dari teknologi modern. Saat arus listrik yang berfluktuasi dialirkan melalui kumparan kawat tembaga, kumparan tersebut menghasilkan medan magnet, sementara di sekitarnya, meskipun proses ini tidak tampak secara langsung. Ketika kumparan ditempatkan di dekat magnet permanen, medan magnet sementara yang dihasilkan akan menarik atau menolak medan magnet dari magnet permanen tersebut. Apabila kumparan dibiarkan bergerak bebas,
maka ia bergerak baik mendekati maupun menjauhi magnet permanen. Pada motor listrik, kumparan diatur sedemikian rupa sehingga dapat berputar di porosnya, yang kemudian menggerakkan roda di sisi lain pada next, pengeras suara dan headphone. Kumparan dipasangkan pada lapisan kertas, plastik, atau kain yang memungkinkan lapisan tersebut bergerak maju mundur sehingga menghasilkan suara. Dapat dilihat pada gambar tersebut, jika arus listrik dalam sebuah konduktor tetap itu sendiri ditarik oleh magnet, arus tersebut seharusnya ditarik ke salah satu sisi kawat. Jika sepotong kawat berarus listrik diletakkan dalam medan magnet namun tidak dapat bergerak, fenomena menarik dapat terjadi pada muatan-muatan yang bergerak dalam kawat tersebut. Arus listrik pada umumnya melibatkan aliran partikel bermuatan melalui material konduktor. Next. Baik itu elektron bermuatan negatif yang bergerak bebas di dalam atom maupun lubang bermuatan positif yang merupakan tempat kosong di mana seharusnya terdapat elektron. Ketika sepotong material konduktor dihubungkan dengan baterai, elektron akan bergerak lurus melalui material tersebut. Karena muatan listrik ini bergerak, mereka akan menciptakan medan magnet di sekitarnya. Jika material tersebut ditempatkan di antara kutub-kutub magnet permanen, medan magnet eksternal ini akan menyebabkan elektron membelok pada jalur melengkung saat bergerak melintasi bahan tersebut. Pembelokan ini terjadi karena medan magnet dari arus elektron berinteraksi dengan medan magnet eksternal dari magnet permanen. Fenomena ini disebabkan oleh gaya Lorentz, yang merupakan gaya yang dialami oleh partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet. Next. Akibat interaksi ini, satu sisi dari material konduktor akan mengumpulkan lebih banyak elektron daripada sisi lainnya. Hal ini menciptakan perbedaan potensial atau tegangan di seluruh material pada sudut siku-siku terhadap medan magnet dari magnet permanen dan aliran arus dalam konduktor. Fenomena ini dikenal sebagai efek Hall. Besarnya tegangan Hall yang terbentuk sebanding dengan besarnya medan magnet dan arus listrik yang mengalir. Semakin kuat medan magnetnya, semakin banyak elektron yang dibelokkan, dan semakin besar arus listriknya. Semakin besar pula jumlah elektron yang dibelokkan. Akibatnya, tegangan Hall yang dihasilkan juga akan semakin besar, menunjukkan hubungan proporsional X proporsional dengan kuat medan magnet dan arus listrik. Kemudian B. Cara kerja efek Hall. Yang pertama, ketika arus listrik mengalir melalui suatu material, elektron-elektron yang diwakili sebagai gumpalan biru bergerak melalui dalam lintasan lurus. Kemudian yang kedua, ketika suatu material ditempatkan dalam medan magnet, elektron di dalamnya juga akan berada dalam pengaruh medan tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya gaya Lorentz yang bekerja pada elektron, sehingga membuatnya menyimpang dari lintasan garis lurus. Kemudian yang ketiga, jika dilihat dari atas, elektron dalam contoh ini akan mengalami pembelokan seperti yang diilustrasikan, yaitu dari sudut pandangnya bergerak dari kiri ke kanan, dengan lebih banyak elektron yang terkumpul di sisi kanan material atau bagian bawah pada ilustrasi ini. Dibandingkan sisi kiri, bagian atas pada ilustrasi itu, akan terjadi perbedaan potensial atau tegangan antara kedua sisi, yang ditunjukkan dengan garis panah warna hijau. Besarnya tegangan ini sebanding dengan besar arus listrik dan kekuatan medan magnet yang diberikan. Kemana arah elektron tersebut pergi? Untuk menentukan arah gerak elektron, kita dapat menggunakan aturan tangan kiri Fleming apabila kita ingin memperhitungkan arus konvensional. Sebaliknya, jika kita tidak memperhitungkan arus konvensional, kita dapat menggunakan aturan tangan kanan Fleming untuk menentukan arah gaya Lorentz pada elektron. Ketika partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet, ia akan mengalami gaya Lorentz yang mengubah arah geraknya dan menghasilkan efek Hall. Untuk menentukan arah gaya ini, aturan tangan kiri Fleming atau aturan motor dapat diterapkan, dengan catatan bahwa aturan ini berlaku untuk arus konvensional, yaitu aliran muatan positif, serta medan yang mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Sebagai contoh,
Jika terdapat aliran elektron menuju ke dalam bidang gambar, maka arus konvensional akan mengalir keluar dari bidang tersebut dan arah ini harus ditunjukkan oleh jari kedua. Jadi, jika medan magnet mengarah dari kiri ke kanan atau diwakili oleh jari pertama, ibu jari akan menunjukkan arah gerak elektron yaitu ke atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga, menggunakan efek Hall. Pengukuran dan deteksi berbagai fenomena dapat dilakukan menggunakan efek Hall melalui perangkat yang dikenai sebagai sensor atau probe efek Hall. Meskipun istilah yang sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Sensor efek Hall adalah komponen elektronik yang sederhana dan ekonomis yang banyak digunakan dalam berbagai jenis perangkat dan produk yang umum tersedia di pasar. Sementara itu, probe effect Hall merupakan instrumen yang lebih kompleks dan mahal yang digunakan di laboratorium ilmiah untuk tujuan seperti mengukur kekuatan medan magnet dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Nah, ini ada gambar sensor efek Hall silikon biasa, bentuknya sangat mirip dengan transistor, tidak mengherankan karena terbuat dengan cara yang sama. Sensor efek Hall yang biasanya Halo, ya halo. masuk Mbak Sul. Oke, sudah bisa terdengar? Oke, aku lanjutkan dulu ya. Mohon maaf sebelumnya karena terjadi kesalahan teknis. Untuk yang selanjutnya terkait dengan sensor efek Hall yang biasanya terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon dan germanium berfungsi dengan mengukur tegangan Hall pada kedua sisinya saat ditempelkan dalam medan magnet. Beberapa sensor Hall tersedia dalam bentuk chip praktis yang dilengkapi dengan sirkuit kontrol, memungkinkan mereka untuk dihubungkan langsung ke sirkuit elektronik yang lebih besar. Salah satu cara paling sederhana untuk memanfaatkan perangkat ini adalah untuk mendeteksi posisi suatu objek. Contohnya, sensor Hall dapat dipasang pada kusen pintu dengan magnet yang terpasang pada pintu, sehingga sensor dapat mendeteksi apakah pintu dalam keadaan terbuka atau tertutup berdasarkan keberadaan medan magnet. Perangkat semacam ini sering disebut sebagai sensor jarak. Next. Meskipun sensor efek Black hole dapat melakukan tugas yang sama dengan saklar buluh magnetik. Ada beberapa perbedaan antar keduanya. Saklar buluh merupakan perangkat mekanis yang bergantung pada kontak yang bergerak dalam medan magnet. Sedangkan sensor efek Hall sepenuhnya bersifat elektronik dan tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga secara teori sensor ini lebih dapat diandalkan. Salah satu kemampuan yang tidak dimiliki saklar buluh adalah mendeteksi tingkat onness atau kekuatan magnet karena saklar bulu hanya dapat berada dalam dua keadaan yaitu dalam keadaan on atau dalam keadaan off. Next. Nah, hal ini yang menjadikan sensor efek Hall itu dapat sangat berguna untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya, kegunaan sensor efek Hall. Sensor efek Hall adalah komponen yang terjangkau, kuat, andal, kecil, dan mudah digunakan, sehingga banyak digunakan dalam berbagai mesin dan perangkat sehari-hari, mulai dari kunci kontak mobil hingga papan ketik komputer, serta dalam aplikasi industri seperti robot pabrik dan pada sepeda statis. Salah satu contoh umum penggunaan sensor efek Hall adalah pada motor DC tanpa sikat yang sering ditemukan dalam perangkat seperti hard disk atau floppy disk drive. Sensor ini ditempatkan dekat rotor atau bagian motor yang berputar untuk mendeteksi posisi motor dengan akurat melalui pengukuran variasi medan magnet. Selain itu, sensor efek Hall juga dapat digunakan untuk mengukur kecepatan seperti dalam menghitung kecepatan putaran roda, jam, atau poros engkol mesin mobil.
Penggunaan sensor ini juga sering ditemui pada speedometer atau anemometer elektronik, yaitu alat pengukur kecepatan angin di mana fungsinya serupa dengan saklar bulu. Next. Oke, motor DC Bluetooth kecil yang diambil dari floppy disk drive lama ini dilengkapi dengan tiga sensor efek Hall yang terletak di sekeliling tepinya, ditunjukkan dengan lingkaran merah. Itu ya teman-teman yang dapat dilihat di foto. Sensor-sensor ini berfungsi untuk mendeteksi pergerakan rotor motor yang terdiri dari magnet permanen yang berputar. Meskipun fungsinya penting, tampilan sensor tersebut tidak terlalu menarik seperti yang dapat dilihat pada foto close-up yang ada di sebelah kanan. Next. Penemuan revolusioner yang dilakukan oleh Edwin Hall tadi membutuhkan waktu beberapa dekade untuk diterima secara luas. Saat ini, penemuan tersebut telah dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk dalam mesin roket elektromagnetik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa karya inovatif Hall telah memberikan dampak yang signifikan. Next. Sensor Hall umumnya dikemas sedemikian rupa untuk meningkatkan sensitivitasnya terhadap medan magnet yang mungkin sangat kecil. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memasang chip Hall dan pada pelat pembawa yang terbuat dari besi yang berwarna abu-abu. Nanti teman-teman bisa dilihat pada makalah yang akan kami share. Pelat tersebut kemudian diapit di antara dua bagian plastik cetak pada bagian yang berwarna abu-abu. Chip Hall terhubung dengan kabel ke pin terminal yang dapat dihubungkan ke sirkuit listrik. Namun, bagian yang sangat penting dari desain ini adalah dua konsentrator flux yang terbuat dari besi lunak yang ada di gambar berwarna orange ya. Konsentrator flux ini berfungsi untuk meningkatkan sensitivitasnya perangkat secara signifikan. Ketika sebuah magnet didekatkan ke sensor, konsentrator ini memungkinkan flux magnet yang merupakan kepadatan magnet yang dihasilkan oleh medan magnet mengalir dalam jalur kontinum melalui chip Hall. Hal ini mengakibatkan terjadinya tegangan positif atau tegangan negatif. Next. Jika magnet dipindahkan ke sisi lain sensor, maka akan menghasilkan tegangan yang berlawanan. Selanjutnya, ada rumusan tegangan Hall. Jadi, tegangan Hall itu dapat dihitung dengan rumus tegangan Hall itu dilambangkan dengan VH sama dengan B dikalikan I dibagi N dikali E dan dikali D. Dengan keterangan tegangan Hall itu sama dengan medan magnet dikalikan arus listrik yang mengalir melalui konduktor, ya, terus dibagi oleh konsentrasi pembawa muatan, dikalikan muatan dasar, dan dikalikan ketebalan konduktor. Next. Yang selanjutnya adalah konduktivitas termal logam. Yang pertama, rasio konduktivitas termal dan listrik. Hukum Wiedemann-Franz menyatakan bahwa untuk logam pada suhu yang tidak terlalu rendah, rasio konduktivitas termal terhadap konduktivitas listrik adalah berbanding lurus dengan suhu, dengan nilai konstanta proporsionalitas yang tidak tergantung pada logam tertentu. Hasil ini penting dalam sejarah teori logam, karena mendukung gambaran suatu gas elektron sebagai pembawa muatan energi. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan Ni2 per M dan rumus-rumus yang terdapat pada tabel 5 pada angka Lorentz eksperimental. Next. Nah, teman-teman bisa melihat pada tabelnya ya, yang sudah ada di makalah. Yang selanjutnya saja, next. Oke. Mungkin di sini kami akan membacakan kesimpulan dari yang sudah kami sampaikan terkait dengan
Konduktivitas listrik dalam bahan padat yang memungkinkan elektron bergerak dengan mudah adalah fundamental dalam teknologi elektronik. Teknologi seperti ponsel dan komputer bergantung pada sifat konduktif bahan yang bervariasi berdasarkan struktur internalnya. Selain itu, medan magnet juga berpengaruh pada pergerakan elektron. Saat elektron berada dalam medan magnet, mereka mengalami gaya Lorentz yang mengubah lintasannya, suatu fenomena yang dikenal sebagai efek Hall. Efek ini menghasilkan tegangan Hall yang digunakan dalam sensor magnetik dan teknologi penyimpanan data. Makalah ini menyoroti peran penting konduktivitas listrik dan medan magnet dalam perkembangan teknologi. Dengan memahami efek Hall dan cara medan magnet memengaruhi pergerakan elektron, ilmuwan dan teknisi dapat mengembangkan perangkat yang lebih efisien seperti sensor yang lebih akurat dan motor yang lebih canggih. Pengetahuan ini membuka peluang inovasi dalam berbagai aplikasi termasuk sensor industri, motor listrik, dan teknologi pengukuran kecepatan menjadikannya dasar penting bagi kemajuan teknologi masa depan. Next, apakah masih ada? Baik, mungkin karena sudah cukup presentasi dari kami terkait dengan materi pada pertemuan di siang sampai sore hari ini. Dari kami cukup. Setelah ini teman-teman bisa, Kak, jika ada pertanyaan bisa silahkan ditanyakan. Terima kasih. Kami Eh, oke, sekian dari kami. Terima kasih. Kami cukupkan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Halo, halo. kasih. Oh, ya, wis, oke.